Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,59% ke angka 6.811. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini secara tren masih bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BNGA. Saham BNGA hari ini masih naik 0,77% ke harga 1.305. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, saham Xiaomi Niaga atau BNGA belum terkonfirmasi break resisten kuatnya di 1.300. Jadi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat BNGA mencoba untuk naik di atas 1.300 tapi masih gagal break atau belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren bisa kita lihat walaupun satu minggu terakhir ini sideways, tapi untuk tren jangka menengah BNGA trennya masih bergerak sangat uptrend. Masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk saham BNGA apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas maupun harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa saham BNGA siap bagi dividen. Jadi bisa kita lihat di sini pembagiannya itu sebesar 60% dari laba bersih tahun 2022. Dan untuk dividen per lembar saham kira-kira sekitar 114. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 0,77% ini ternyata ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila saat ini teman-teman baru mau entry membeli saham BNGA, saat ini wait and see dulu karena ingat ini belum terkonfirmasi break harga 1.300. Apabila berhasil break, teman-teman bisa coba buy on breakout dengan target jangka pendek di sekitar 1.380 sampai 1.400. Apabila gagal break, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1.235 sampai 1.250 untuk entry-nya. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see dulu untuk lebih amannya. Bisa buy on breakout atau tunggu di sekitar support ini untuk entry-nya. Sedangkan untuk yang sudah punya saham ini, BNG menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham agro yang hari ini juga naik 1% lebih ke harga 384. Dan bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak naik, secara tren jangka menengah agro beda dengan BNGA, agro masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali masih kuat berada di atas support 350, bisa kita perhatikan di sini belum sempat menyentuh 330, 350. Saham agro sudah berhasil rebound, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break. Pada pertengahan Maret sempat kembali turun mengatas 350 berhasil rebound, tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar angka 400. Jadi support terdekat saat ini di sekitar 370, support lebih kuat di 350 dan resisten di sekitar 398 sampai 400. Selama masih gagal break garis EMA 50, tren agro masih akan sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini memang ada sedikit akumulasi. Asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari ini juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi agro saya lihat trennya masih akan sideways. Satu minggu ini masih akan bergerak di range harga 370 sampai 400. Apabila teman-teman ingin entry, paling aman menurut saya adalah tunggu agro berhasil naik di atas harga 400 baru ikutan entry. Itu akan lebih bagus karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, secara tren agro akan mulai membaik trennya. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150, tapi garis EMA 50 dan 150 jaraknya lumayan jauh. Jadi apabila kita buy on breakout, kita masih bisa hold terus selama 400 tidak terlewati. Dan untuk target take profit menurut saya masih lumayan jauh sampai ke harga 500. Jadi dari 400 ke 500 kenaikannya lumayan tinggi. Jadi masih menarik untuk coba dipantau. Tapi selama masih gagal break garis EMA 50, apabila teman-teman mau entry, bisa coba tunggu kembali di sekitar 370 sampai 350 untuk daerah supportnya.
Tapi apabila kita entry di sekitar daerah support ini, tetap secara tren agro belum oke trennya. Jadi apabila kita entry dan ternyata support yang kita entry terlewati, saya pertimbangkan untuk cut loss karena berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan coba analisa saham INTP yang hari ini naik 4% lebih ke harga 10.325. Jika kita perhatikan, INTP secara tren jangka menengah memang masih belum oke. Karena bisa kita lihat masih gagal naik di atas garis EMA 50 150. Sebelumnya jika kita perhatikan tanggal 28 Maret sempat naik sangat tinggi, terbentuk candle hijau solid, menembus garis EMA 150 dan naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Setelah itu bisa kita lihat INTP pelan-pelan mulai bergerak turun kembali. Dan saat itu bisa kita lihat kembali turun di bawah garis EMA 50 150. Tapi setiap kali mendekati support di 9.800, INTP masih bisa bertahan. Di posisi sini bisa kita lihat masih bisa bertahan satu rebound. Di posisi sini menyentuh 9.800 masih bisa bertahan dan rebound. Kembali turun mengetes 9.800 dan saat ini juga masih berhasil rebound. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga mulai bergerak naik. Tapi ingat ini belum berpotongan. Dan jika kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan 2 minggu terakhir masih terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan jika kita perhatikan di sini dari Maret juga sebenarnya asing sudah mulai masuk akumulasi sampai saat ini. Jadi pada saat pergerakan INTP cenderung melemah, asing terlihat masih terus masuk akumulasi sehingga menurut saya INTP menarik untuk dicoba dipantau. Untuk minggu ini saya lihat INTP masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai 10.600. Jadi teman-teman bisa hold terus selama 9.800 tidak terlewati, atau mau swing trade, take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 50, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 10.000 atau 9.800 untuk re-entry kembali. Tapi selama masih kuat di atas harga 9.800, menurut saya INTP masih bisa di hold. Apalagi terlihat masih terus ada akumulasi. Sehingga kedepannya saya lihat INTP masih ada potensi untuk bisa bangkit dan break garis EMA 50 150 dan lanjut naik menuju target di sekitar 10.800 sampai 11.000. Berikutnya saham Mayura 2 hari terakhir ini terlihat masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50. Jadi saat ini support di EMA 50 di sekitar 2.600. Sebelumnya sempat harga berada di bawah 2.600 tapi ini belum terkonfirmasi break. Sehingga Mayura saat ini secara tren sebenarnya masih oke trennya. Karena bisa kita lihat cara tren jangka menengah masih sangat uptrend dan saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi dalam beberapa kali mengetes garis EMA 50 masih belum terkonfirmasi break dan masih bisa rebound kembali. Tapi bisa kita lihat walaupun berhasil rebound, Mayura ada satu resisten kuat yang saat ini di sekitar 2.700. Karena beberapa kali mengetes harga 2.700, Mayura gagal break dan kembali dibuat turun ke garis EMA 50. Dan hari ini Mayura masih lanjut naik 1% lebih ke 2.660. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada distribusi dan asing hari ini terlihat melakukan distribusi setelah beberapa hari sebelumnya melakukan akumulasi. Jadi saham Mayura apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 2.600, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Mayura minggu ini masih kesulitan untuk break harga 2.700. Jadi saya lihat memang Mayura masih ada potensi untuk mengetes 2.700, tapi apabila kita pantau beberapa hari ke depan pada saat mengetes resisten ini terlihat masih ada distribusi, hati-hati bisa saja Mayura masih bergerak turun kembali. Karena ingat ini resisten kuat dan selama belum ada akumulasi besar, Mayura sepertinya masih akan sulit untuk break resisten ini. Jadi secara tren masih akan bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Jadi paling bagus untuk kondisi saat ini adalah swing trade, take profit apabila gagal break 2.700, lalu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.